Oke, hari ini ada yang mau didiskusikan dulu nggak terkait dengan encoder dan decoder? Kita fokus ke simulasi dulu nggak apa-apa. Prakteknya nanti usul aja nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu konsepnya. Karena kalau konsepnya tahu, itu sekali lagi kalau cuma nyambung-nyambung kabel itu gampang. Iya nggak? Nah, yang susah itu ya pelajari konsepnya dan cara kerjanya dulu. Nah, kira-kira ada yang perlu didiskusikan nggak kaitan dengan encoder dan decoder yang sudah kalian coba disimulasi? Ada yang tidak berjalan dengan normal atau sesuai dengan tabel atau sesuai semua? Sesuai. Oke, kalau dirasa cukup ya kita lanjutkan ya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan, ya ada nggak ya? Nah ini ya, rangkaian gerbang dasar kemudian bisa dijadikan dua jenis. Ya, ketika digabung-gabung itu bisa jadi dua jenis, yaitu kombinasi dan sekuensial. Kita udah belajar yang kombinasi mulai dari half adder, full adder, encoder dan decoder. Kemudian sekarang kita akan belajar yang namanya multiplexer dan demultiplexer. Oh, pakai X ya, multiplexer. Nah, ini biasanya disingkat MUX, yang demultiplexer disingkat DMUX. Jadi kita akan nambah dua jenis rangkaian digital yang punya fungsi yang berbeda. Ya, setiap rangkaian itu dinamakan suatu rangkaian yang baru, pasti dia punya fungsi yang berbeda dibandingkan dengan rangkaian-rangkaian yang sudah kita pelajari. Half adder, full adder sudah jelas. Untuk apa? Half adder dan full adder digunakan untuk penjumlahan. Selain penjumlahan bisa digunakan untuk apa juga? Apa? Lawannya penjumlahan apa? Pengurangan. Nah, itu dua hal itu bisa dilakukan di rangkaian terutama untuk full adder. Karena kalau half adder itu nggak bermanfaat ya. Karena dia nggak bisa banyak bit kan ya. Nah, kalau mau bikin 4 bit, 8 bit, mau nggak mau kita harus menggunakan yang namanya full adder. Nah, terus minggu lalu kita belajar encoder dan decoder. Ini secara singkat ini rangkaian untuk apa? Apa? Sederhanakan. Terus lawannya? Lawannya ya kalau menemukan istilah bahasa Indonesia yang pas kayaknya nggak ada ya. Ya tujuannya untuk mengencode dan decode gitu ya. Kalau nggak salah encoding itu bahasa Indonesianya juga encoding kalau nggak salah. Nanti silakan dicari. Tapi yang jelas kalian tahu ini rangkaian untuk meringkas data gitu ya, tanpa mengurangi isi atau konten dari data tersebut dan nanti bisa dikembalikan lagi ke data aslinya. Nah, itu rangkaian encoder dan decoder. Fungsinya apa? Salah satunya seven segment. Itu yang paling gampang ya, decoder. Dengan decoder itu kalian bisa mengedrive seven segment hanya dengan mengaktifkan salah satu pin yang ada di sisi input, ya kan? Cukup di enable pin nomor satu, nanti di seven segment muncul angka satu tuh, tanpa kalian perlu pedulikan sinyal-sinyal apa yang aktif ya, karena itu memang udah jadi tugasnya si drivernya itu 7447 itu, sehingga si seven segment menyala sesuai dengan yang input yang diberikan. Kalian kasih dua ya nanti akan muncul angka dua ya, maksudnya LED-nya membentuk yang nyala itu angka dua dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan masih melanjutkan kaitan dengan rangkaian kombinasi, yaitu adalah multiplexer dan demultiplexer. Kira-kira
Ada yang tahu nggak? Sebelum kita bahas apa nih multiplexer? Atau kalau mau dikasih contoh, kira-kira penjelasannya contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Kita akan ambil presensi apa? Muhammad Zefrisma mana? Apa Mas? Sepengetahuanmu atau kira-kira kamu membayangkan atau kamu lihat dari namanya multiplexer. Nah, itu kira-kira menurutmu ini rangkaian untuk apa? Kombinasi. Maksudnya kombinasi? Terus gabungan dari beberapa gerbang. Ya pasti semuanya gabungan dari beberapa gerbang, Mas. Kita udah mempelajari pasti gabungan dari beberapa gerbang. Apa maksudnya? Yang lebih spesifik yang kamu ketahui. Ini kok nggak ada yang presensi? Belum bisa. Gimana, Mas Muhammad Frisma? Lihat, half adder, full adder, encoder, decoder. Nama rangkaian yang membentuk atau nama rangkaiannya dibentuk sesuai dengan apanya? Fungsinya kan? Nah, berarti multiplexer dan demultiplexer itu juga pasti nama itu muncul gara-gara dia punya fungsi yang serupa atau fungsi yang memang dimaksudkan begitu. Nah, tinggal kamu breakdown definisi multiplexer, demultiplexer itu apa kan gitu logikanya. Apa? Banyak banyak input, satu output gitu maksudnya. Kalau Zalfa, mana Zalfa? Apa Mas? Apa? Terdapat sinyal pengontrol. Oke, sekarang kita eh, mungkin berangkatnya dari contoh. Contohnya itu begini. Misal kita punya banyak sensor, ya kita punya banyak sensor. Jadi sensor ini saya tulis misalnya sensor satu, atau tulis sensor aja. Nah, ini banyak sensor. Ini sensornya manual ya. Misalnya sensor yang ada gauge-nya, jarumnya gitu ya. Jadi dilihat manual. Ini temperatur ataupun tekanan gitulah ya. Nah, yang bekerja di sini ya itu orang ya, tapi cuma satu orang. Sementara dia harus mencatat data
dari banyak sensor tersebut. Ini harus dicatat. Dicatat di buku gitu. Nah, gimana cara kerjanya dia, si orang ini? Kalau dia Naruto jadi 8-nya selesai kan gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah ini orang biasa kayak kita. Bisa nggak dia berubah jadi 8 orang? Nggak tahu gitu ya. Nggak tahu kan? Nggak tahu apa nggak bisa? Ya pasti nggak bisa lah ya. Nah, pertanyaannya gimana orang ini bisa bekerja sehingga bisa mencatat data-data itu di buku atau di buku lah ya, di laporannya gitu. Gimana caranya? Ya mestinya nyatat semua sensor no. Kan lebih gitu. Nggak ada, ini tugasnya dia sendiri. Yang bisa mencatat cuma dia sendiri, nggak boleh ada orang lain. Jadi batasannya itu. Gimana caranya? Ya gampang dong. Gimana caranya? Ya gantian kan? Menit pertama dia pergi ke sini, seret, lihat sini, dicatat. Kemudian setelah selesai balik lagi ke sini, ya catat satu sensor satu waktunya menit itu datanya misalnya 100 misalnya ya ini dicatat. Sudah selesai menit kedua dia pergi ke sini, kembali lagi catat dua sensor dua menit kedua datanya misalnya 76. Ya ini nggak penting data apa ya, yang penting datanya ada ya 176 dan begitu terus sampai ke sensor terakhirnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya hapus. Ya, 8 aja. Nah, sampai ke data ke-8, sensor 8. Ya, kalau dia konsisten, ya, menit ke-8, misalnya datanya 99. Itulah cara kerjanya. Ya, dia datang menit ke-1 ke sini, menit kedua ke sini, menit ketiga ke sini, dan seterusnya. Konsep inilah yang kemudian nanti dipakai di rangkaian. Kok bisa? Nah, nanti kita akan kenapa membutuhkan rangkaian multiplexer itu gara-gara nanti ada limitasi seperti ini. Ya, contoh, ini sama. Orangnya nih kita ganti dengan misalnya suatu pin digital. Sorry, pin analog aja. Misalnya, ya walaupun kalian mungkin belum familiar ya, tapi eh, saya kasih contoh realnya ya, yang beneran dipakai itu contohnya kayak gini. Ini sensor-sensor yang sifatnya analog, datanya analog. Satu sensor itu harus terhubung dengan satu pin. Ya, logikanya begitu. Tapi pin yang tersedia cuma satu. Sehingga di sini harus ada semacam mekanisme pemilihan. Kapan pin analog ini ya, pin analog ini terhubung dengan sensor yang pertama. Jadi di sini ada yang namanya nanti selektor. Ya. Nah, nanti ini banyak nih. Ya, ini akan terhubung semua ke kotak ini. Nah, kotak inilah yang kemudian dinamakan multiplexer. Inputnya banyak, tapi karena keterbatasan, kalau misalnya saya punya pin 8 pin analog selesai gitu ya. Tadi sama, kalau saya punya 8 orang selesai, tinggal saya tugasin satu-satu gitu ya. Tapi yang jadi masalah saya cuma punya satu orang, saya cuma punya satu pin analog. Mau tidak mau kan harus bergantian. Bergantiannya kalau tadi orang tadi kita batasi dengan waktu.
Menit 1 dia pergi ke sensor 1, menit 2 dia pergi ke sensor 2. Tapi kalau nanti pin analog ini kapan mengambil data dari sensor-sensor ini ditentukan dari selektor. Nah, kemudian rangkaian inilah yang dinamakan multiplexer. Jadi tugasnya dia menentukan mana yang inputnya itu diteruskan ke sisi output berdasarkan selektor yang dipilih. Cuman ada kurunnya. Mana yang lebih cepat? 8 orang kerja nyatat atau 1 orang kerja gantian? 8 orang kerja nyatat. Tapi apakah 8 orang kerja itu selalu lebih bagus dibandingkan dengan yang 1 orang? Ya, kalau lihat bagus itu jangan cuma lihat dari kinerjanya saja. Sekarang kalau kamu sebagai business owner, kamu harus mengeluarkan uang lebih banyak, 8 orang atau 1 orang? Masa 1 orang kamu gaji 1 orang, kamu gaji 8 orang, banyak kan mana? Ya 8 orang kan? Apakah yang 8 orang itu selalu lebih bagus dibandingkan dengan 1? Enggak mesti. Dilihat dari konteksnya dulu. Kalau kamu dari si pembiayaan, kamu 8 orang itu lebih murah dibandingkan dengan 1 orang. Pasti lebih lebih mahal. Iya enggak? Satu lebih murah. Mahalnya dengan pin analog ini. Kalau kamu cuma sediakan 1, bisa jadi mikrokontrolernya atau device itu murah. Tapi kalau harus 8, pasti ada tambah biaya. Jadi banyak pertimbangannya. Terus, tapi kalau dilihat dari sisi kecepatan, mana yang lebih cepat? 8 orang apa 1 orang? 8 orang. Karena semuanya kerja paralel. Di menit pertama, kita langsung bisa mendapatkan langsung 8 data. Beda dengan kalau 1 orang kerja. Menit pertama cuma bisa dapat 1 data. Menit kedua cuma bisa 1 data lagi. Ya, dan seterusnya. Artinya, kalau itu dilihat dari sudut pandang kecepatan, ya lebih banyak orang atau lebih banyak pin di kanan ini akan lebih bagus. Nah, akhirnya semuanya tergantung kebutuhan. Karena tidak mesti semuanya itu butuh cepat. Jangan-jangan sensor yang dibaca ini 1 menit itu tertekan. Nggak perlu lah 1 menit. Kamu nyatat aja 5 menit sekali cukup kok. Apakah kalau kayak gitu butuh 8 orang? Tidak jadinya. Kan gitu. Ya, bahkan mungkin kalau 5 menit, tiap 5 menit satu sensor, tinggal diperbanyak lagi sensornya. 1 orangnya mungkin bisa jadi 16 data atau 16 sensor kan gitu. Nah, jadi multiplexer itu tujuannya untuk meneruskan data. Jadi memilih data mana yang diteruskan sisi input ke sisi output. Ya, makanya dia ya, select ya. A device that select between several analog or digital input signal and forward the selected input to the single output line. Jadi dipilih untuk diteruskan, gitulah. Kemudian simbolnya seperti ini. Nah, di Leipzig harusnya ada ya. Ada simbolnya nggak? Nggak ada ya. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi di sisi input itu ada beberapa pin, ya. Ada selektornya dan ada outputnya. Nah, nanti silakan kalian coba-coba selektor ini yang diganti. Karena kalau dari sisi input dan output ya pasti sama. Oh, dia tugasnya cuma neruskan. Ya. Tinggal ketika yang aktif. Kalau pas yang A yang aktif, yang di A ini dikasih 0, harusnya di sisi output ini juga 0. Nah, itu konsep dari multiplexer. Biasa disingkat MUX atau MPX gitu ya. Nah, ini kalau digambarkan secara visual ya kurang lebih ini ada switch-nya lah di tengahnya itu. Jadi dipilih, bisa dipilih dari yang mana gitu ya. Kalau yang merah ini terhubung yang paling atas, ini kan otomatis dia terhubung nih.
Dari I0 terhubung ke sini, terhubung ke titik hitam, terus terhubung ke sisi output. Yang lainnya tidak terhubung, putus kan gitu ya. Kalau selektornya dipindah ke tengah, yang nomor satu, ya sudah. Nanti I1 yang diteruskan sisi output. Ini kalau secara fisik gampangnya kayak selektor manual yang bisa diputer-puter tuh. Nah, coba nanti kita implementasinya menggunakan rangkaian. Nanti kayaknya di modul kurang nih ya. Ini langsung pakai IC. Nah, nanti dimulai dari silakan bikin rangkaian yang paling sederhana. 2 input multiplexer dengan menggunakan gerbang logika. Apa ini? Jelas NAND kok N. Ini ada lingkarannya di belakang. Ya, ini gerbang NAND. Silakan dibentuk, kemudian diamati. Selektornya kalau cuma 2 gampang. Ya, selektornya kalau cuma 2 gampang. Ini inputnya A, selektornya ada di I0 dan I1. Ini nanti yang 4:1 multiplexer. Jadi ada 4 data, selektornya di sini ada A dan B. Ya, jadi kombinasi selektor nanti kalau ada 2 seperti ini kombinasinya ada 4. 00, 01, 10 sama 1. Nah, itu yang nanti akan mencerminkan mana sisi input yang aktif atau yang diteruskan ke output. Dibuktikan dengan tabel kebenaran. Harusnya itu juga kalian membuktikan juga dengan, tapi nggak tahu udah dipelajari di teori, persamaan ini. Yang ngajar siapa ya digital teorinya? Pak Aris. Oh, Pak Aris Sony. Nah, saya nggak tahu ini udah dipelajari belum Boolean expression ini, karena nanti akan nyambung dengan rangkaian gerbang logika ini dengan persamaan booleannya. Harusnya kalian juga bisa buktikan, tidak sekedar prakteknya aja, cuman ini dibuktikan dengan teori. Karena kalau teori kan banyak banyak apa namanya pembuktiannya kan secara matematik. Ya, ini kan matematika juga ini sebenarnya. Cuman ditulis dalam persamaan boolean. Nah, kemudian nanti silakan dicoba ya, 2 rangkaian itu aja. Tuh apa tuh input one output sama 4 input ke 1 output. Jadi gampang sih multiplex itu biasanya ngomongnya itu channel. Berapa channel? Itu yang menunjukkan inputnya. Kalau 4 channel ya inputnya 4 karena outputnya pasti 1. Ya, 2 channel inputnya 2. Nah, untuk IC-nya 74151 dia punya 8 input kalau nggak salah. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 input. Selektornya ada 3. Ya, cukup 3. Kenapa? Karena dari 3 itu kombinasinya ada berapa? 3 input kalau kombinasinya ada dari 000 sampai 111. Depan kan? Kombinasi itu kalau nggak 2, mulai dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, itu makanya cukup 3 saja. Kenapa? Karena inputnya cuma 8. Ya. Outputnya ada di sisi Y dan W. Bedanya Y dan W, nanti silakan kalian buka datasheetnya, kemudian dicoba. Ya, nanti saya tulis apa yang harus dipraktekkan, nanti saya tulis lebih detail lagi di classroomnya. Nah, itu tuh multiplexer. Ya, nanti silakan dibuktikan. Terus lawannya multiplexer, demultiplexer. Ya, ini berarti inputnya berapa? Satu, outputnya ya sesuai dengan jumlah channelnya mau berapa.
Kebalikannya, ya, intinya ini kebalikannya. Kalau ini selektornya, nanti dia akan meneruskan dari input yang satu itu ke output yang mana, ya. Ya, jadi kebalikannya. Ini kenapa saya masukkan tuh, walaupun di labs itu sendiri-sendiri, tapi pas praktek langsung gitu ya, biar biar langsung bisa diuji coba, bisa hubungkan multiplexer, demultiplexer. Harusnya kalau sini sini selektornya satu, sini selektornya satu, harusnya ya input data dari pin satu masuk, keluarnya nanti juga harus dari pin satu lagi kan gitu logikanya. Ya, jadi kalau demultiplexer itu outputnya banyak. Berapa channel itu tergantung dari demultiplexer berapa. Ini contohnya. Ini contohnya menggunakan IC 74138. Outputnya banyak ya. Selektornya ini saya nggak hafal ya. Selektornya ada di mana? Inputnya ada yang mana gitu ya. Input salah satu yang entah A, B atau C. Tapi outputnya ada di 8 pin ini. Ya. Nah, ya nanti intinya dicarilah inputnya kalau nggak salah sih dari pin E ya salah satunya. Karena A, B, C ini untuk selektornya. Nah, E1, E2, E3 ini salah satunya yang jadi input. Jadi silakan bisa dicoba. Kalau untuk demultiplexer itu ya simbolnya seperti ini. Kebalikannya dari multiplexer sama ada selektornya juga. Cuma inputnya satu, outputnya banyak. Ya, jadi kebalikannya aja. Ini tinggal di mirror jadi multiplexer. Ya, ya ini sama selektor. Jadi selektornya banyak. Tinggal dipilih mana yang mau dijadikan atau dihubungkan dengan si input. Untuk rangkaiannya, ini contohnya yang 4 channel. Nanti silakan bisa dicoba yang langsung 4 channel. Ya cukup 4 channel aja. Ya, karena yang 2 channel kayaknya terlalu sederhana. Kemudian nanti kalau masih ada waktu, silakan bisa dilanjutkan dengan hardware-nya. Jadi untuk yang multiplexer, multiplexer 2 channel, terus 4 channel. Kalau yang demultiplexer ini 4 channel aja. Ini maksudnya yang simulasi ya. Kalau yang praktek hardware langsung silakan pakai 2 IC itu. Dimana cuma yang 2 itu 74138 sama berapa tadi? 74 berapa tadi? Saya lupa. Ya itulah ya, yang multiplexer sama demultiplexer. Nah, mungkin saya kasih contoh ya. Salah satu implementasi real penggunaan rangkaian multiplexer dan masih banyak sekali dipakai. Kasusnya adalah contohnya begini. Nah, Hi everyone, welcome back to the channel. ini adalah robot atau sensor yang nanti digunakan pada robot line follower. Sensornya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau ini terhubung dengan microcontroller, ada 2 spin. Wah, sangat crowded sekali. Dan nanti kabelnya selain jadi banyak, rangkaiannya jadi spinnya habis dipakai untuk sensor saja. Nah, makanya kemudian bisa dimodifikasi dengan menggunakan multiplexer. Nah, ini udah dalam bentuk IC. Ini ya, kalau kalian ini kebaca nggak di 16 channel analog multiplexer. Ya, jadi inputnya 16, nanti outputnya satu gitu ya, bisa terhubung ke apapun lah. Kalau dalam kasus ini ya sensor, sorry, microcontroller. Sekali lagi ini bisa-bisa aja langsung ke microcontroller 12-12-nya gitu ya. Tapi selain kabelnya jadi ribet, ya kalau itu dibikin jadi rangkaian dia jadi ribet, pinnya juga habis. Jadi menggunakan multiplexer satu keunggulannya adalah bisa dilakukan penyederhanaan. Bayangkan
Kalau ini rangkaian sensor ini kemudian di rangkaian multiplexernya digabung di sini, outputnya mungkin hanya tinggal jadi berapa pin saja. Untuk selektornya beberapa pin, kalau di 16 ya mungkin 4 pin, kemudian tambah satu pin output, ya cuma butuh 5 pin untuk membaca 16 atau 12 sensor. 16 bisa, 16 kalian harusnya bisa. And on both Nah, itu salah satu aplikasi realnya gitu. Jadi hardware jadi setup lebih is sederhana. Tapi kalau ini hanya untuk in the praktek next ya, ini steps, hanya dicoba I'll gitu ya. show you how to write the Nah, kalau code to robot read analog robotnya values yang on real, yang 12 jadi, channels. Connect Arduino computer. ini contohnya. Nah, ini kan sensornya banyak nih. Tapi kabel yang terhubung ke sini itu hanya beberapa. Karena chip ini yang di sini adalah chip multiplexer. Jadi bisa meringkas, lebih meringkas rangkaian. Jadi ya nggak perlu bawa kabel banyak. Jadi ini 8 tapi cukup pakai satu multiplexer. Dan masih banyak hal yang lainnya ya yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan multiplexer. Ini salah satu contoh aja. Oke, mungkin itu aja. Silakan bisa langsung dikerjakan, kemudian diamati. Nanti kalau waktunya masih, silakan bisa lanjut ke biar ada yang belum presentasi. Oke, dari saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.